Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di gedung DPD. Kita baru selesai diterima oleh anggota DPD yang masih baru-baru ya. Dan kita bersama kurang lebih 60 tokoh untuk tetap melanjutkan perjuangan rakyat yang kemudian dihentikan dengan proses pemaksaan pelantikan si wakil presiden, tetapi bukan berarti berhenti. Tetapi kita sudah memulai sekali tadi dipimpin oleh Bapak Marwan Batubara dan Bapak Refli Harun. Kita tetap mencoba memberikan concern rakyat ini untuk perjuangan terhadap pelantikan Gibran dan bahkan kelanjutannya. Oleh karenanya kami mohon minta waktu 2 menit untuk melaporkan atau harapan dari kira-kira apakah cita-cita rakyat ini akan tergapai untuk menghentikan kejahatan, apalagi tadi bersama Ibu Tifa, ada Dr. Tifa, ada Pak Refli, dan ada Pak Mas Roy, khususnya menceritakan dengan teleknya bagaimana si Gibran itu tidak pantas untuk dilantik dan bahkan bukan saja terlanggar secara hukum, tetapi secara moral dan bahkan perkirakan menurut medis dari Bu Tifa tadi, beliau ini mengidap ya, penyakit yang kejiwaan lah, yang artinya tidak pantas untuk itu. Oke, karena itu kami mohon untuk dimulai dari Pak Marwan dulu, silakan Pak. Tuan, pimpinan rombongan. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita bisa diterima oleh pimpinan DPD RI yang tadi salah satu wakil ketua langsung menerima kami bersama beberapa anggota DPD lain, yaitu Bapak Tamsil Lindrung, bahwa permintaan untuk menyampaikan aspirasi telah kami lakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Tapi karena beberapa halangan dan ada hal-hal teknis yang tidak memungkinkan, maka baru hari ini, yaitu setelah pelantikan, akhirnya kami yang tergabung dalam Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakemang, itu akhirnya bisa diterima. Nah, intinya yang kami usulkan atau yang kami minta, kami sampaikan aspirasi dari anggota-anggota Barakemang adalah agar DPD mulai menjadi pionir untuk terjadinya pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi intinya adalah agar proses pemakzulan Gibran itu segera bergulir. Kenapa ini kami usulkan? Karena memang menurut konstitusi dan sejumlah undang-undang, Gibran itu memang tidak memenuhi syarat atau pelantikannya atau proses waktu pemilihannya itu memang banyak melanggar konstitusi. Karena itu, kalau kita bicara bahwa presiden atau wakil presiden itu layak atau seharusnya dimakzulkan, itu karena memang sudah memenuhi syarat, misalnya dari pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari kualifikasi syarat pencalonan, yaitu pasal 169 I Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Juga tentang KKN, yaitu pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jadi dari situ sebetulnya sudah sangat layak dan seharusnya juga kita sebagai bangsa, karena tadi disampaikan berbagai hal yang terkait dengan masalah kejiwaan, kesehatan, lalu perbuatan-perbuatan yang tercela yang sudah dilakukan oleh
Gibran selama ini itu sudah kami sampaikan dan itu bisa nanti disaksikan oleh publik bahwa ini memang layak untuk dimakzulkan. Jadi karena itu intinya adalah agar DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, bukan Joko Widodo. Joko Widodo sudah, saya kira akan terus kita tuntut untuk ditangkap dan diadili. Tapi anaknya ini tidak qualified sebagai wapres, karena itu kita berharap setelah DPD nanti juga kita akan menyampaikan aspirasi ini baik ke DPR maupun ke MPR. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, masih topik yang sama. Ya. Aspirasi kita betul memang untuk mengimpeachment Gibran. Artinya sebagai wakil presiden yang tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Berarti sudah memenuhi unsur dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A dan mekanismenya 7B yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Sebenarnya Gibran ini juga sudah menjadi celah internasional. Itu kenapa ini menjadi sangat penting sekali kita punya concern untuk mendorong itu kan MPR, DPR, di dalamnya ada DPD melakukan upaya impeachment itu karena celahnya sudah sampai ke tingkat internasional. High Commission of Human Rights itu ketika mendata negara-negara pelanggar HAM itu termasuk Indonesia. Dan ternyata pelanggaran HAM-nya Indonesia itu berkaitan dengan cawe-cawenya Jokowi dan Gibran. Jadi Gibran ini adalah poin penting pelanggaran HAM gitu kan yang ditetapkan oleh organ PBB, High Commission of Human Rights. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang merasa malu punya presiden dan wakil presiden khususnya seperti ini tentu mensupport dan mendorong gitu kan DPD untuk memulai menggulirkan proses impeachment atas Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden yang tidak memenuhi syarat serta melakukan perbuatan tercela melalui kasus Fufu Fafa. Saya kira itu adalah skandal besar seorang wakil presiden yang menjadi sebab juga atas pemakzulannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Narko dan Pak Doni, saya kira memang kita baru tahu ada perlunya dibuka secara formal tentang Fufu Fafa itu, dan tadi disampaikan secara lengkap baik oleh Refli, Bang Roy, dan Dr. Tifa. Nah, di situ lantas kita rasa menjadi apakah pantas kita akan tetap menerima untuk itu, dan ini tantangan bagi wakil rakyat, terutama tadi kita di DPD itu, semoga ke depan akan diterima MPR karena kaitannya kan kita tetap harus minta rakyat untuk dia dibatalkan. Kalau tidak ada kehendak dari manapun maka rakyat harus tetap melakukan tuntutan itu. Kami silakan Pak Narko untuk memberikan komentar. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami baru saja beraudiensi dengan DPD RI. Kami adalah masyarakat yang peduli dengan kehidupan negara, dengan kelanjutan negara ini. Jadi tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh teman-teman saya yang menyangkut Gibran. Kita sudah tahu Gibran ini anaknya Jokowi. Jokowi itu 2 periode itu 10 tahun udah mengacak-acak negara kita. Sekarang anaknya menjadi wakil presiden juga melalui pelanggaran aturan hukum yang sangat menyolok mata. Apakah kita biarkan saja ini? Mau sampai kapan negeri kita tertib? Mau sampai kapan negeri kita hidup bernegara dan kacau balau? Kita rakyat ini mengendaki negara kita ini berjalan sesuai dengan tatanan kehidupan negara demokrasi. Kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa Gibran ini tidak memenuhi persyaratan.
secara pribadi dirinya, pendidikannya, sikapnya, dan lain-lain. Dan menangnya pun kita masih meragukan. Atau kalau saya terus terang tidak mengakui dia menang. Tapi menang dengan cara curang. Nah kalau ini diteruskan, mau kemana bangsa kita ini? Apa mau jadi bangsa barbar terus sampai kiamat? Jadi di samping kita ini tidak ingin dipimpin orang-orang yang oleh orang yang punya kelainan jiwa, yang dikhawatirkan kalau presiden berhalangan dia menggantikan bisa hancur negara kita. Itu salah satu di antara tuntutan tujuan tuntutan kita. Kita tidak mau kalau sempat dia memimpin negara, padahal kita tahu kualitas dirinya, kualitas moralnya, adab kelakuannya yang hancur lebur itu memimpin negara. Kita tidak mau generasi berikutnya hancur dipimpin oleh orang yang tidak jelas ini. Yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Tipa. Yang kedua juga memberi pelajaran kepada kita. Kita jangan sampai membiarkan manusia-manusia rakus, licik, curang memimpin negara ini. Ke belakang kita akan ditanya oleh anak cucu kita. Kok bisa ya orang kayak gitu jadi presiden? Jadi kita memang takut negara kita dipimpin oleh orang yang punya kelainan jiwa. Yang kedua juga kita tidak mau negara ini langsung dipimpin oleh orang yang gak karu-karuan. Dan juga kita malu kepada seluruh rakyat yang mungkin yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kok bisa orang kayak Gibran ini jadi wakil presiden? Belum tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal Padilla. Dunia internasional pun tahu wakil presiden Republik ini itu manusia aneh bin ajaib. Malu. Dan menurut saya juga itu menghina kita yang menuntut ilmu dengan susah payah, yang berupaya untuk mengabdi dengan moral etika yang baik. Tahu-tahu yang ngatur kita orang-orang yang tak bermoral, orang yang nggak berilmu, orang yang punya kelainan jiwa. Mau apa kita? Jadi itu juga menghina, menurut saya itu penghinaan buat kita rakyat Indonesia. Kalau membiarkan dia memimpin kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, terima kasih. Jadi sebaiknya bangsa ini perlu memikirkan ke depan karena kasus Fufu Fafa ini akan membebani selama 5 tahun pemerintahan Prabowo. Dan mungkin terus. Dan itu akan terjadi terus pertanyaan-pertanyaan di antara masyarakat Indonesia dan masyarakat di luar negeri, terutama di diaspora itu membicarakan, dan itu juga menjadi perbincangan yang sangat memalukan. Jadi kami harap singkat saja bahwa segera orang-orang yang terkait DPD dilakukan oleh DPD untuk memeriksa apakah benar atau tidak. Periksa dulu karena itu menjadi beban yang harus diselesaikan pemerintahan ke depan. Tanpa beban itu saja pemerintahan ke depan sangat berat. Apalagi harus diikuti dengan persoalan-persoalan yang seperti ini. Beban ini harus kita pangkas di depan agar bangsa ini bisa jalan, bisa melewati dengan hal-hal yang kita lupakan hal-hal seperti itu. Jadi pesan kami segera selesaikan, segera periksa agar tidak menjadi beban 5 tahun ke depan. Terima kasih sebentar itu. Baik, closing statement Pak Marwan. Berkaitan dengan itu bahwa rakyat ini ada rasa harap-harap dengan mendengar pidatonya Prabowo untuk Indonesia ke depan. Tetapi ada kekhawatiran juga nih. Kok beliau nampak disandera begitu kencang sehingga mengkhawatirkan beliau bisa dikudeta dengan 16 menteri yang dipimpin, yang dipaksakan itu. Kalau dia mengkudeta atau menjadi oposisi di dalam kabinet itu kan gawat. Nah, bagaimana kalau kita husnudon lah ya terhadap ceramah-ceramah yang nampaknya luar biasa disambut rakyat untuk melakukan pengokohan cita-citanya itu, apa bisa dilakukan atau
kita kira-kira berat Pak Prabowo untuk melakukan perlawanan itu atau bisa? Bagaimana menurut Pak Marwan? Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira bahwa harapan ke Pak Prabowo itu memang sangat besar agar berbagai kejahatan yang sudah terjadi oleh rezim oligarki nepotis yang dipimpin Joko Widodo itu berakhir. Jadi harapan ini sekaligus juga adalah bentuk dukungan kepada Pak Prabowo untuk berani bersikap secara tegas terhadap berbagai pelanggaran hukum yang selama ini terjadi, termasuk pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan juga pelanggaran prinsip-prinsip moral Pancasila yang sudah dilakukan oleh Gibran. Artinya bahwa kalau memang harus berhadapan dengan Gibran atau Jokowi demi untuk rakyat dan penegakan hukum, saya kira Pak Prabowo itu tidak perlu ragu dan rakyat pasti akan berada di belakangnya. Kemudian yang kedua, saya kira sangat penting kita untuk mengingatkan partai-partai yang selama ini mendukung Gibran. Ya, tadi sudah saya sebutkan tentang bagaimana misalnya sikap Golkar, sikap dari PAN dan sebagainya, sehingga supaya ini bisa diakhiri dan mereka melakukan pertobatan. Tadi saya ada sedikit kesalahan, misalnya menyebutkan PKS itu ada yang cium tangan. Saya kira bukan itu, bukan PKS, tapi justru Golkar. Tapi intinya bahwa kita berharap partai-partai yang selama ini mendukung Gibran karena terpaksa mendukung akibat disandra oleh Joko Widodo, mungkin waktu itu karena masih presiden, kita bisa memaklumi. Tapi kalau sekarang, mestinya partai-partai yang sudah membuat noda hitam bangsa Indonesia dengan mengangkat Gibran menjadi Wapres Indonesia, itu sudah waktunya untuk melakukan koreksi. Dan karena itu partai-partai ini kita harapkan juga menjadi partai-partai terdepan untuk memulai proses pemakzulan Gibran tadi. Jadi artinya bahwa oke, Anda dulu salah, tapi sekarang tolong itu dikoreksi, lakukan pertobatan, dan buktikan itu dengan bagaimana Anda, partai-partai ini yang disandra oleh Joko Widodo, partai-partai tersandra ini bertobat dan berada di garis depan untuk memulai proses pemakzulan Gibran sebagai Wapres Indonesia. Itu saja, makasih. Nanggung 1,5 menit. Ya. Ini bagaimana kira-kira bentuk dukungan kepada Prabowo dalam rangka supaya dia tidak disandra dan dalam rangka mewujudkan pidatonya itu ya. Ya, saya kira Prabowo harus ingat ada pasal 3 ketetapan MPR nomor 6 2001 itu. Di situ jelas diperintahkan kepada presiden, lembaga tinggi negara dan masyarakat untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Berarti perbuatan tercela yang dilakukan oleh Gibran itu menjadi beban dan kewajiban Prabowo untuk melepaskannya gitu. Jadi yang kita tuntut bagi Prabowo ini adalah sebenarnya nggak usah terlalu jauh, serahkan saja ke proses hukum, angkat tangan gitu kan. Saya adalah orang yang berjiwa hukum, menegakkan hukum. Gitu. Kalau Gibran bersalah secara hukum, silahkan diproses. Itu aja kok yang kita butuhkan gitu dari Prabowo. Saya kira dengan begitu besok lusa Gibran jatuh, gitu kan? Karena dia sudah jelas melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, melanggar hak asasi, melanggar moral, melanggar agama, pokoknya melanggar banyak hal. Gibran itu. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, ini tadi sekilas ya nampak jelas sekali dari sisi dukungan rakyat, dukungan tokoh kepada Prabowo. Karena dari pidato-pidatonya ada sinyal-sinyal
ingin merasa memperbaiki negeri ini, termasuk membawa para menteri, para tokoh-tokoh yang lain dalam suatu training misalnya di Magelang dan sebagainya. Kita tetap menganggap husnuzon dan semoga paling tidak yang disampaikan Bang Rizal tadi, jangan sampai tuntutan-tuntutan secara hukum dihalang-halangi, dan ini akan membantu Bapak Presiden dengan dukungan rakyat bahwa jangan ragu untuk tekad melakukan itu. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan dari apa yang tidak lakukan pertemuan dengan DPD tadi. Semoga insya Allah langkah-langkah rakyat tetap terwujud walaupun sudah terlanjur ada pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.